Beberapa sentimen yang berkembang dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kami ingatkan kembali, kami masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Indra Ten yang merupakan investment banking Penin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Indra, apa kabar Pak? Baik, sore Mas David. Terima kasih Pak Indra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam. 1,27%, 58 kembali ditinggalkan di 5760 posisi penutupan. Analisis secara teknikal Pak Indra, bagaimana Anda melihat posisi pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Iya, baik. Terima kasih, Mas. Aku ngeliat sih secara technically kita sebenarnya patternnya nggak beda jauh sama regional. Regional kita kan ada beberapa juga koreksi ya, lumayan ya. Nah, aku ngeliat sih kita sentimennya bareng sih sama regional. Jadi nggak kita yang beda sendiri, dan juga secara historical kalau kita tahu kan Mei itu rata-rata koreksi ya. Jadi emang kita harus waspada di bulan Mei khususnya. Baik, kalau saya flashback sebelumnya juga mempertanyakan ke beberapa analis begitu Pak Indra, bagaimana peluang sell in May di tahun 2021 ini? Sebelumnya banyak yang optimis tekanan tidak akan cukup dalam begitu karena kondisinya berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan pelemahan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, bagaimana Anda melihat sell in May di tahun 2021 ini Pak? Ya, makasih Mas. Ya, awalnya juga aku setuju dengan beberapa pandangan analis sebelumnya bahwa tahun kemarin kan kita Mei-nya lumayan parah ya, awal pandemi, market koreksi the bottomnya tuh di Mei. Nah, aku juga ekspektasi di bulan Mei ini kita ada harapan lah, tapi kalau ngelihat kondisinya indeks sekarang ini sebenarnya indeksnya udah menuju normal sebelumnya pada saat 2019, di mana indeks 5.600, sementara makroekonominya kan kita GDP aja quarterly masih negatif. Nah, aku rasa ekspektasi masa tuh terlalu cepat untuk recovery ekonominya, sementara the realnya itu kita lebih slowly recovery ekonominya. Nah, ini yang mungkin harus kita revisi ulang, kita lihat lagi bahwa mungkin indeksnya sekarang saat ini lagi rebalancing Mas, gitu. Baik, dengan 5760 posisi penutupan, apakah sudah menyentuh ke level support Pak Indra? Atau masih ada ruang pelemahan yang akan disentuh kembali oleh indeks harga saham gabungan melihat posisi perdagangan di hari ini? Iya, terima kasih Mas. Ya, kalau ngeliat dari hari ini sih aku ngerasa kedepannya masih akan ada tekanan jual lagi. Nah, sampai mana aku juga nggak bisa prediksi, cuman aku ngerasa psikologi level 5.700 itu cukup kuat. Kenapa? Karena on average kan kita sebelumnya di 57. Nah, selain itu juga aku ngelihat secara statistically yang kita worry ini belum muncul. Contohnya rilis data ekonomi Indonesia juga belum ada yang major. Kemudian juga secara lonjakan kasus COVID juga kita belum, masih terkontrol. Jadi memang menurut aku lebih ke statistically sama regionalnya, emang kita ngikutin pergerakan regional kita, begitu Mas. Skenario apa yang akan terjadi Pak Indra ketika 57 ditembus oleh indeks harga saham gabungan? Kita mengharapkan sama-sama tidak ini Pak, 57 tetap tahanan yang kuat begitu. Tapi kalau ini menyentuh di bawah level 57, kemana arah indeks harga saham gabungan selanjutnya? Baik, mungkin ini asumsi the worst case ya. Kita ngomongin bear case yang mana kita juga amit-amit terjadi, dan kita nggak berharap ke arah sana. Cuman kalau emang 57 jebol, menurut aku level psikologi nextnya itu di 55. Nah, di 55 itu udah cukup bottom lah untuk IHSG di tahun ini. Nah, aku harap kita bisa bertahan di rentang 57 ini di bulan Mei. Nah, dan harapan selanjutnya adalah di second half atau di semester kedua 2021 ini ada perbaikan tren, di mana kita tahu kan biasanya di semester 2 ini lebih banyak market itu menguat dibanding melemahnya, apalagi di kuartal 4 nanti, begitu Mas. Baik, dari pelemahan yang terjadi Pak Indra, bagaimana posisi asing dari yang kami sampaikan tadi? Ini beberapa saham perbankan big cap, terutama BUMN, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Indra.
Iya, terima kasih. Nah, kalau kita ngomong perbankan sih rata-rata kalau misalnya semua mau rebalancing ataupun underweight terhadap IHSG atau saham Indonesia, pasti yang pertama kali dijual dulu pasti sektor perbankan. Kenapa? Karena secara bobot dia nomor satu dan yang paling besar. Yang kedua dia memang leadingnya juga dan itu udah hal yang wajar. Nah, menurut aku sih investor asing ini saat ini exit sementara itu lebih ke teknikal karena dia ngelihat masih belum ada sentimen positif buat market kita. Tapi kalau misalnya nanti ada sentimen positif, pasti yang pertama kali yang dibeli Ya, adalah sektor perbankan, Mas. baik. Dari beberapa perbankan big cap, terutama untuk perbankan BUMN, pola pergerakannya atau dari sisi pelemahannya cukup beragam, Pak Indra. Yang paling tertekan cukup dalam adalah BMRI di 3,81%. Kalau kita analisis dari sisi persahamnya untuk masing-masing perbankan BUMN ini, apa yang menyebabkan BMRI mengalami tekanan yang paling dalam, Pak Indra? Ya, kalau untuk tekanan sih kalau menurut saya semuanya hampir rata. Mungkin kita lihat hanya di hari ini aja tekanan terbesar mungkin lebih kepada memang bobot dari investor asing itu udah lebih cenderung over di Bank Mandiri dan dia harus kurangin, dan juga mungkin gitu kalau tahu kalau credit mix dari BRI ini mungkin lebih banyak corporate lending kan sama kayak BNI. Nah, mungkin itulah yang investor asing agak worry, tapi saya nggak bisa ngomong terlalu jauh karena datanya belum keluar, Ya. jujur aja. Baik, Pak Indra, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana rekomendasi Anda untuk beberapa perbankan big cap ini yang hari ini mengalami tekanan cukup dalam. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, IDS Second Closing akan segera kembali sesaat lagi.